The Miracle of Enzyme halaman 246. Namun demikian, jika bangsa Jepang akan menjadi kebarat-baratan dalam hal ini, ada suatu hal yang tetap tidak dapat diubah. Dalam hal itu adalah tanah Jepang. Kekayaan tanah tidak dapat ditiru betapapun kerasnya mereka mencoba. Dapat dikatakan bahwa kekayaan tanah ditentukan oleh jumlah hewan kecil dan mikroorganisme yang hidup di dalam tanah. Di Jepang, sebagian besar tanahnya berasal dari abu vulkanik dan tidak mengandung terlalu banyak nutrisi bagi bakteri tanah. Dengan demikian, sejak awal tanah Jepang tidak terlalu kaya nutrisi. Bangsa Jepang masa lalu mampu mempertahankan keseimbangan dalam makanan dan kesehatan mereka karena mereka menyantap biji-bijian dan sayuran yang ditanam di tanah mereka dan ikan dan sayuran laut dari laut di sekitar mereka. Saya yakin ini sesuai dengan keseimbangan alam. Energi kehidupan dalam hasil panen. Segala yang ada di dunia alami saling terkait. Segalanya saling mempengaruhi. Dengan mempertahankan adanya keseimbangan yang rapuh, bahkan hal-hal yang kita rasakan tidak perlu sesungguhnya diperlukan dalam dunia yang alami. Saat menanam tanaman pertanian, bahan-bahan kimia pertanian sering digunakan untuk mencegah kerusakan tanaman yang disebabkan oleh serangga perusak. Namun serangga perusak hanyalah istilah yang diciptakan oleh manusia. Dalam dunia yang alami tidak ada serangga yang menyebabkan kerusakan. The Miracle of Enzyme halaman 247. Manusia tidak suka jika serangga hinggap pada tanaman pertanian mereka. Kenyataannya, entah merusak ataupun membantu, serangga menambahkan suatu nutrisi tertentu pada tanaman saat mereka hinggap di atasnya. Nutrisi tersebut adalah kitin kitosan. Kitin kitosan terdapat pada kulit, kepiting, dan udang. Tetapi cangkang keras yang melindungi tubuh serangga juga terbentuk dari kitin kitosan. Saat serangga hinggap pada daun atau tanaman panen, enzim-enzim seperti kitonase dan kitinase disekresikan dari daun. Enzim-enzim ini menyebabkan tanaman dapat menyerap secuil kitin, sekitar 1 nanogram banyaknya, dari tubuh, tangan, dan kaki sang serangga dan menggunakan sebagai nutrisi bagi dirinya sendiri. Dengan cara ini, nutrisi yang diserap oleh tanaman dari serangga memberikan kontribusi kepada kehidupan hewan yang memakan tanaman itu. Namun, rantai nutrisi ini diputus oleh bahan kimia pertanian, bukannya kitin kitosan dari serangga. Tanaman dan sayuran malah menyerap bahan-bahan kimia pertanian yang digunakan untuk mengusir serangga pada akhirnya menimbulkan kerugian besar pada manusia yang menyantap tanaman itu. Terlebih lagi, bahan kimia pertanian merenggut kehidupan makhluk hidup dalam tanah. Makhluk-makhluk hidup itu adalah sumber energi bagi tanaman pertanian. Tanah pertanian selalu disemprot dengan bahan kimia, bahkan tidak memiliki cacing maupun bakteri tanah yang baik. Oleh karena itu, tanaman tidak dapat tumbuh. The Miracle of Enzyme halaman 248. Pada tanah steril yang tidak memiliki energi kehidupan, pupuk kimia pun harus digunakan. Tanaman dapat ditumbuhkan dengan pupuk kimia seperti ini, tetapi tanaman menjadi kekurangan rasa dan nilai nutrisi. Inilah sebabnya nutrisi yang terdapat pada tanaman pertanian terus menurun setiap tahun. Sebuah bahaya lain dihasilkan oleh irigasi tanaman. Air yang digunakan untuk pertanian tidak disterilisasikan dengan menggunakan klorin, seperti halnya air ledeng, padahal air itu terpolusi oleh bahan-bahan kimia pertanian, polusi sungai, dan hasil buangan manusia. Banyak air yang dibutuhkan untuk menumbuhkan tanaman. Racun yang memasuki tubuh manusia sehingga tingkat tertentu dikeluarkan dari tubuh dengan cara minum air. Hal yang sama juga terjadi pada tumbuhan. Namun karena air yang seharusnya mengekskresikan racun dari tanaman itu sendiri terpolusi tanpa dapat dihindari, racun pun terakumulasi dalam tanaman. Masalah ketiga adalah penanaman rumah kaca. Tujuan pengguna rumah kaca adalah mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangga perusak dan untuk mengontrol suhu udara. Namun kerugian walaupun tidak banyak diketahui. Sinar matahari terhalang oleh atap vinil, tumbuhan tidak dapat bergerak seperti halnya hewan. Karena alasan inilah tumbuhan terkena sinar ultraviolet dalam jumlah besar. Sinar ultraviolet dari matahari menyebabkan hewan dan tumbuhan mengumpulkan radikal bebas dan teroksidasi agar tumbuhan dapat mempertahankan diri dari The Miracle of Enzyme halaman 249. Hal-hal ini
mereka memiliki suatu mekanisme sehingga mereka dapat memproduksi zat-zat antioksidan dan dalam jumlah besar. Zat-zat antioksidan ini termasuk diantaranya adalah vitamin A, C, dan E, serta polifenol seperti flavonoid, isoflavon, dan katekin. Semua ini ditemukan dalam jumlah banyak di dalam tumbuhan. Zat-zat antioksidan ini diproduksi pada saat tumbuhan terkena sinar ultraviolet. Dengan kata lain, jika menghalangi sinar matahari dengan pinir, intensitas sinar ultraviolet yang menyinari tanaman pun berkurang. Sebagai akibatnya, tanaman tersebut memproduksi lebih sedikit zat-zat antioksidan seperti vitamin dan polifenol. Dalam produksi pertanian masa kini, prioritas yang diutamakan adalah produksi makanan terlihat indah ketimbang memproduksi makanan yang memiliki nilai nutrisi. Sayur mayur yang tumbuh secara alami berlubang-lubang pada daunnya karena serangga atau bentuknya mungkin tidak teratur. Terus terang, sayuran tidak terlalu sedap dipandang, namun sayuran ini memiliki jauh lebih banyak energi kehidupan. Oleh karena itu, mendapat energi dari makanan yang Anda makan. Jika makanan itu sendiri tidak mengandung energi kehidupan sama sekali, Anda tidak akan menjadi sehat betapapun banyaknya Anda makan. Seorang yang tidak mengkonsumsi makanan ditanam secara alami tidak dapat berharap memiliki kehidupan yang sehat di alam. Makanannya disantap setiap. The Miracle of Enzyme halaman 250. Harinya menopang hidup Anda. Kriteria yang Anda gunakan untuk memiliki makanan yang menentukan kondisi kesehatan Anda. Kabar baiknya adalah semakin banyak orang yang mulai menggunakan pupuk organik dan metode pertanian organik. Harga produk ini tentu saja lebih mahal daripada harga produk biasa. Kalau boleh saya berpendapat, hidup sehat memang mahal, tapi masih jauh lebih murah daripada jatuh sakit. Hidup hanya dapat ditopang oleh makanan yang mengandung energi kehidupan. Tanaman yang mengandung energi kehidupan hanya dapat diproduksi dari tanah yang memiliki energi kehidupan. Jika bakteri tanah sehat, sayuran dan buah-buahan pun akan tumbuh dengan sehat. Makanan yang tumbuhkan dengan cara sehat akan membuat bakteri usus manusia menjadi sehat. Segalanya tertulis dalam garis kehidupan. Kita semua kadang kurang memperhatikan sebagai keterkaitan penting hanya karena memusatkan perhatian pada satu hal. Contohnya, jika hanya melihat organ di tubuh satu demi satu, kita tidak memperhatikan bagaimana organ-organ tersebut saling bereaksi dan mempengaruhi. Atau jika hanya melihat tubuh, kita mengabaikan bagian yang tak terpisahkan dari tubuh, yaitu pikiran dan jiwa. The Miracle of Enzyme halaman 251. Saat mengalami tekanan mental dengan cara tubuh akan didominasi oleh saraf-saraf simpatetik. Sebaliknya, saat merasa benar-benar bahagia, tubuh didominasi oleh saraf-saraf parasimpatetik. Pada malam hari saat tidur, tubuh pulih karena dominasi perpindahan ke saraf parasimpatetik. Seseorang yang setiap harinya merasa stres secara mental dan terlalu sibuk makan dengan benar akan mengalami ketidakseimbangan fisik. Ada lebih dari satu faktor yang membawa penyakit, segalanya saling terkait. Faktor mental, faktor fisik, faktor lingkungan. Anda jatuh sakit saat semua faktor menjadi satu dan membentuk sebuah siklus yang buruk. Menu makanan yang buruk menghasilkan sejumlah besar radikal bebas dalam tubuh. Begitu pula dengan perasaan-perasaan negatif seperti benci, marah, cemburu yang merusak kesehatan. Sama halnya dengan menu makan yang buruk, Anda bisa saja berhenti mengkonsumsi minuman keras, berhenti berokok, dan memiliki menu makanan yang sempurna. Tapi jika konsumsi mental dipenuhi oleh rasa marah, stres, dan rasa takut, Anda masih dapat jatuh sakit. Agar dapat hidup sehat, sangat penting untuk menjaga kondisi mental yang penuh harmoni dan stabil. Di antara mereka yang mengidap penyakit kanker, ada sebagian jatuh sakit dan meninggal dunia dalam waktu singkat. Kemudian ada pula mereka yang memperkembangkan penyakit kankernya jauh lebih lambat. Saya yakin perbedaan terletak pada sang tuan rumah atau orang yang sakit, lebih tepatnya stamina. The Miracle of Enzyme halaman 252. Fisik sang tuan rumah metastatis dan munculnya kembali kanker adalah akibat dari melemahnya sistem kekebalan tubuh sang tuan rumah. Menurut pendapat saya, kemampuan melawan kanker maupun penyakit apapun lainnya bergantung pada jumlah enzim pangkal yang dimiliki si tuan rumah. Jika sang tuan rumah memiliki sejumlah enzim pangkal, ada kemungkinan ia mampu lebih baik memerangi kanker tersebut. Di lain pihak, jika enzim pangkalnya telah habis, kanker yang jauh lebih agresif akan berkembang.
akan berkembang karena penyakit dapat menyebar lebih mudah dan tubuh yang telah melemah. Dibanding dengan masa hidup alam semesta, manusia hanya dapat memiliki keberadaan yang sangat singkat, bahkan lebih singkat daripada masa hidup virus. Masa hidup seorang manusia melintas begitu cepat bagaikan kedipan mata. Bahkan jika hidup hingga 120 tahun, saya akan menganggapnya hidup yang pendek. Begitu banyak hal yang ingin saya lakukan dalam masa hidup ini, dan semua hal yang ingin saya capai membutuhkan motivasi dan konstan dan tenaga yang besar. Mungkin Anda pun merasakan yang sama, dan itulah sebabnya Anda membaca buku ini. Oleh karena itu, hidup kita begitu pendek. Mari kita menjalani dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh vitalitas. Saya selalu mengatakan pada para pasien saya dan siapapun yang mau mendengarkannya bahwa mereka, The Miracle of Enzyme halaman 253, memiliki pilihan untuk tetap muda, tetap sehat, tetap positif, dan membangun minat dalam begitu banyak hal. Saya menyadari bahwa hidup kita semua, termasuk hidup saya sendiri, hanyalah sebuah contoh mini dari gambar keseluruhan. Saya suka pada semua kehidupan yang kecil tapi penting ini. Tidakkah Anda berpendapat bahwa sayangnya kehilangan hidup yang pendek berharga itu dengan berkecimpung dalam rasa benci dan takut, makan sembarangan, dan menderita dalam kesehatan yang buruk dan tenaga yang lemah? Tidak perlu lagi jatuh sakit dan menderita dalam hidup kita yang pendek ini, karena cara untuk hidup sehat sudah tertera dalam garis hidup kita semua. Pertama, yang Anda harus mendengarkan apa yang berusaha dikatakan oleh tubuh Anda. Jika tidak dapat mendengar suaranya, Anda harus mempelajari dari alam. Jika melihat hukum-hukum alam, Anda akan menyadari bahwa hukum alam memberitahu bahwa kita para manusia apa tepatnya yang kita lakukan saat ini. Jika Anda cukup rendah hati untuk menerima hukuman alam yang mempercayakan diri Anda pada garis hidup Anda, enzim pangkal yang luar biasa akan menopang Anda dalam hidup yang panjang, utuh, dan bahagia. The Miracle of Enzyme halaman 254. Cinta mengaktifkan enzim ajaib. Manusia tidak dapat hidup dari roti saja adalah ajaran dari Alkitab, tetapi saya mempelajari dari banyak pasien saya bahwa itu juga merupakan salah satu hukum alam. Ada beberapa contoh mengenai orang-orang secara menakjubkan dapat sembuh dari sakit parahnya setelah menetapkan pikiran mereka pada suatu tujuan. Anda berbagai contoh dari seluruh dunia pada saat orang menderita kanker mengalami rasa syukur karena satu hal dan lain hal, dan begitu mulai mengalami perasaan itu, mereka pun mulai membaik. Semua manusia memiliki potensi yang tidak terbatas, tapi potensi sering tersembunyi. Saat ada kesempatan bagi potensi itu untuk terpenuhi, enzim-enzim di dalam tubuh pun teraktivasi sehingga menciptakan energi dan bahkan sering membawa seorang kembali pada keadaan sekarat. Dari pihak lainnya, betapapun sehatnya tubuh Anda, jika Anda hidup kesepian, selalu berfokus pada hal-hal negatif, mengasihani diri sendiri, pelan enzim dalam tubuh Anda akan kehilangan kekuatannya. Saya berpendapat bahwa menyembuhkan kanker dengan cinta bukan suatu hal yang tak mungkin jika seorang sungguh percaya bahwa ia akan sembuh dengan mengalami cinta sejati. Dari lubuk hatinya paling dalam, saya yakin orang itu akan dapat mengatasi penyakitnya. Jika Anda benar-benar berharap dari lubuk hati Anda bahwa Anda ingin hidup apapun yang terjadi. Titik.